di bayangan aku nih ya, pekerjaannya adalah tiap hari depan komputer mantengin tuh chart IHSG, terus nggak tidur malam-malam karena nungguin berita dari market global. Kalau saya sih setuju. Oke. Itu sih sah-sah aja ya. Maksudnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Halo Sobat BNI Sekuritas, balik lagi di episode Potret yang kesekian kalinya bersama aku Octavia, di mana kita akan berbincang-bincang seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Tapi sebenarnya ya Sobi, kalau aku bisa bilang sih di episode kali ini sebenarnya agak beda. Karena kalau biasanya aku ngulik informasinya seputar investasi, finansial, atau topik-topik yang lagi high in sekarang ini, kali ini aku mau kenal lebih lanjut sih sama narasumber aku secara pribadi nih ya. Nah, penasaran kan kalian nih? Dan di sini sudah ada bareng aku Kak Fani dan Kak Kevin. Halo Sobi, Halo, Sobi. Semua. Yap, perkenalkan nama saya Fani Soherman. Saya adalah Head of Retail Research Analyst dari BNI Sekuritas yang baru nih. Dan saya Kevin Judo Tabarat, saya juga baru bergabung di BNI Sekuritas ya sebagai retail riset. Oke, baik. Seperti yang udah Kak Fani dan Kak Kevin bilang ya, seorang research analyst nih. Ini adalah salah satu profesi yang sebenarnya sering banget ditanyain sih sama Sobi, kayak research analyst tuh ngapain aja sih, pekerjaannya kayak gimana sih. Nah tapi sebelum jauh kita bahas ke sana ya, aku mau tanya dulu, Kak Fani dan Kak Kevin ini udah berapa lama sih jadi research analyst? Oke. Mau aku duluan nih kan? Boleh. Oke, aku tuh sebenarnya kalau ditanya udah di market dari tahun berapa nih ya, udah dari tahun 2010. Jadi mungkin kalau yang kalian lihat appearance-nya mungkin umur berapa gitu ya. Ini bisa dihitung sendiri nih udah berapa tahun nih ya sampai dengan sekarang ya. Kurang lebih gitu sih. Nah, kalau kamu gimana nih, Kak? Kalau saya sih sebenarnya dari kuliah tuh sebenarnya udah kecimpung ya, tapi ngajar doang sih. Tahun 2010 di universitas swasta. Terus habis itu baru berkecimpung di pasar modal untuk di sekuritas itu tahun 2016. Oke, berarti udah cukup lama ya kalau dari segi pengalaman di pasar modal. Oke, nah apakah emang sebenarnya tuh dari awal nih udah passionate banget nih di pasar modal sebagai research analyst? Yup. Kalau aku sendiri nih sebenarnya ya, jadi awalnya tuh aku masuknya ke asset management, teman-teman. Jadi awalnya sempat kayak 1 tahunan gitu di asset management. Nah habis itu mulai tertarik nih ngelihat kayaknya tuh profesi research analyst tuh menarik gitu ya. Jadi mulai abis itu pindah dan coba cari-cari ke situ gitu sih, sampai akhirnya ya berkecimpung nih sampai sekarang nih. Betah ya? Iya betah. Kalau kamu gimana kan? Kalau pertama di pasar modal tuh diajakin sama kakak kelas ya. Jadi waktu itu sebenarnya nggak ngerti juga sih itu pasar modal apa isinya gitu ya. Cuman waktu itu emang dari kecil itu saya emang suka sama uang ya. Jadi, mata duitan dong. Bukan mata duitan, emang itu terjadi karena waktu itu kalau naik bus itu biasanya kondektur tuh ngitungin duit tuh saya ngeliatin gitu. Waktu itu kalau nggak salah masih kecil itu 500, itu tuh uang monyet ya. Jadi pas di situ saya tahu ternyata tuh pasar modal tuh lumayan ya, uangnya tuh berlimpah, modal kan banyak di situ ya, entah asing entah apa. Nah di situ udah mulai tertarik di area situ gitu sih, langsung diarahin untuk belajar. Ternyata begini gitu. Sampai di sekuritas pun saya juga masih belajar gitu sama ibu ini. Oke. Gitu. Menarik. Jadi emang kalau gak kebetulan sih ya, mungkin karena memang Kak Fani sama Kak Kevin dari dulu emang udah ada passionnya di situ ya. Jadi makanya ya bisa sampai sekarang ini jadi research analyst yang hebat. Jadi Sobi nih kalau misalnya mungkin tertarik juga nih untuk menjadi seorang research analyst, pasti mereka akan tanya nih, emang potensinya tuh punya karir sebagai research analyst di pasar modal tuh sebesar apa sih Kak? Sampai Kak Fani aja udah 10 tahun nih di pasar modal, gimana nih Kak? Lebih ya, kalau mau dihitung berarti udah sekitar 13 tahunan ya. Lebih dari 1 dekade berarti ya. Iya. Cuma kalau ditanya gimana sih potensinya gitu ya sebagai research analyst. Jadi sebenarnya sih tujuan kita research analyst terutama kayak di retail seperti kita ini gitu ya. Jadi kita bukan cuma menganalisis tapi juga kita mengedukasi nasabah gitu. Jadi nanti kalau misalkan sahabat-sahabat Beyond gitu ya dari BNI Sekuritas, nanti mungkin kedepannya nih bakal ada kelas-kelas yang menarik juga sama kita. Jadi mungkin udah mulai bisa lihat dulu nih muka-muka kita ya. Karena itu pastinya kita akan banyak edukasi sih gitu. Jadi tenang aja kalau misalkan kalian benar-benar belum tahu, belum paham gitu ya.
mengenai pasar modal itu seperti apa dan sebagainya. Nah itu nggak usah khawatir karena itu biasanya kita guidance nih dari awal gitu ya, sampai nanti akhirnya bisa benar-benar bisa mandiri gitu ya, menjadi seorang misalkan trader ataupun seorang investor, kurang lebih gitu sih. Yep. Kalau dari Kak Kevin gimana nih? Gimana? Saya panjang banget. Jadi gimana? Kalau dari Kak Kevin sendiri nih, memandang potensi karir sebagai seorang research analyst di pasar modal itu seperti apa? Nah, yang pertama tuh harus tahu kita triggernya apa dulu ya. Maksudnya passion kita apa gitu. Kalau dari kayak saya kan dari kecil lihat uang tuh kayaknya senang gitu ya. Ya walaupun itu dalam tanda kutip konotasi mata duitan ya Van ya. Cuman ya senang aja gitu kan. Jadi lihat dari itu. Terus yang kedua adalah selain kita bekerja tuh kurang lebih kita bisa investasi apa gitu. Jadi point view-nya tuh kan kerja udah pasti nanti pensiun ya, itu udah pasti gitu. Nah setelah pensiun itu kita dapat pendapatan dari mana. Jadi dari kuliah pun udah belajar kayak gitu. Nah wadahnya itu bisa banyak ya. Ada bisnis atau tapi kan bisnis harus buat sistemnya dan sebagainya. Nah kebetulan tuh ada pasar modal yang ada di Indonesia. Jadi triggernya gara-gara itu. Makanya belajar lebih tahu dari sistem, ternyata di pasar modal begini-begini. Dan kebetulan juga kita jadi analis itu juga sebenarnya memberikan rekomendasi yang sebenarnya juga kalau kita perhatikan juga kita sangat suka gitu, buat teman-teman juga bisa cuan bareng-bareng sama kita. Betul. Jadi hal kayak gitu sih sebenarnya yang sebenarnya bisa kita sharing buat teman-teman supaya apa yang terjadi yang kita pernah misalnya negatif, misalnya saham bisa turun dalam gitu, kita bisa lempar dan teman-teman bisa mengantisipasinya, itu paling penting sih di dunia pasar ya. Berarti kalau bisa aku rangkum nih dari jawabannya Kak Fani dan Kak Kevin, berarti sebenarnya potensinya itu mungkin lebih ke arah sebagai wadah edukasi ya, untuk masyarakat ini mengenai bagaimana berinvestasi, resiko-resikonya, dan juga kayak bagaimana kalau mereka tuh mau memulai nih untuk terjun langsung ke instrumen-instrumen investasi tertentu seperti itu ya. Yep, benar banget. Karena emang kalau misalkan teman-teman lihat ya, nanti mungkin boleh dicek lagi nih di data IDX gitu ya. Jadi di Indonesia itu belum terlalu banyak nih orang-orang yang terpincut untuk jadi investor gitu ya. Jadi sebetulnya disitulah peran kita juga. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat nih dari segi kalau misalkan kita cuma simpan dalam bentuk deposito, let's say atau tabungan, itu kan uangnya bakal tergerus nih oleh inflasi gitu kan. Jadi makanya sebetulnya pasar modal nih salah satu hal yang menarik untuk kita perkenalkan juga seperti itu sih. Yep. Baik, berarti sepenting itu ya perannya ya. Betul. Nah kalau misalnya kita juga membicarakan jadi seorang research analyst, pastinya kan harus ada sertifikasi yang atau lisensi yang membuat nanti nih audiens atau masyarakat tuh percaya kayak ini analis nih beneran nih. Rekomendasinya nih bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kalau untuk jadi research analyst tuh sertifikasi apa aja sih yang harus dipunya? Kalau ngomongin tentang sertifikasi itu ada banyak banget ya. Jadi sebetulnya tergantung teman-teman nanti mungkin yang udah jadi analis pasti tahu lah ya. Sebenarnya sertifikasi itu banyak banget, tapi mungkin yang biasanya nih dipunyai ada WPPE, kemudian ada WMI ya. Terus mungkin kalau yang lebih agak sedikit mengarah ke IB itu ada WPEE ya. Kemudian kalau mau yang lebih advance lagi nih biasanya akan ngambil CFA gitu, atau mau yang lebih kayak misalkan bisa mengelola keuangan dan nanti bisa educated people yang lain, nah itu bisa ambil kayak saya CFP. Jadi saya juga ada punya CFP gitu. Makanya kalau di belakang nama saya ada CFP ya, itu ya Certified Financial Planner gitu sih. Jadi banyak sekali emang kalau tanya tentang sertifikasi gitu. Terus misalkan nih untuk teman-teman yang kayak analis teknikal gitu ya, itu pasti juga ada berbagai macam lagi nih sertifikat yang harus sebenarnya diambil gitu. Cuma balik lagi penting atau enggaknya kita punya berbagai macam sertifikat, sebetulnya sih balik lagi kita harus memang terjun langsung dulu gitu ya. Karena pengalaman itu pastinya ya berpengaruh juga sih. Jadi nggak cuma sertifikasinya aja. Betul. Jadi berarti memang harus belajar dulu nih baru ngambil sertifikasinya seperti itu. Maksudnya Kak Fani apa gimana? Ada juga sih sebenarnya orang-orang yang misalkan abis kuliah langsung ambil sertifikasi dulu gitu ya, baru terjun ke lapangan kerja gitu misalkan. Itu sih sah-sah aja ya. Maksudnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi balik lagi kalau menurut aku pribadi semua sertifikasi itu penting, tapi yang pasti juga emang jam terbang untuk kita terjun ke market itu juga penting sih. Aku setuju sih. Setuju. Iya.
Betul kayak learning by doing gitu ya. Iya betul. Benar. Jadi kayak walaupun udah punya sertifikasi tetap harus belajar terus ya. Ya, karena market kita itu sangat dinamis ya. Betul. Berubah terus. Oke. Kak Kevin mau ada tambahan nggak nih dari informasinya? Oh, kalau saya sih setuju. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kita kan membicarakan soal sertifikasi, awal kenapa tertarik. Nah, selanjutnya aku mau tanya sebenarnya ya. Kalau misalnya aku juga sih sebenarnya kalau dengar pekerjaan sebagai research analyst, di bayangan aku nih ya, pekerjaannya adalah tiap hari depan komputer mantengin tuh chart IHSG, terus nggak tidur malam-malam karena nungguin berita dari market global. Nah, daripada nih aku tuh jadi takut nih ya dan menakut-nakuti Sobi nih dengan pekerjaan research analyst, aku mau tanya langsung aja. Sebenarnya research analyst tuh kerjanya tiap hari ngapain aja sih? Oke. Nah, mungkin mau Kevin dulu? Mungkin dari Fanny dulu ya. Oke. Awalnya siapa dulu boleh deh. Boleh. Baik. Jadi sebenarnya sih emang bener banget nih. Jadi kalau sebagai research analyst tuh kita mesti ngupdatein segala macam hal ya. Betul. Jadi contohnya nih kayak misalkan di Morning Invest View yang tiap pagi teman-teman nontonin kita gitu ya. Itu kan di situ kita emang nge-share bukan cuma kayak view dari global aja kayak gimana gitu kan. Tapi dari segi harga komoditi, kemudian nanti juga kita bahas dari perspektif mana nih yang menarik yang bisa kita kulik dan sebagainya gitu. Jadi emang pastinya kita terus banyak baca gitu ya, banyak update tentang segala hal dan ya itu sih. Tapi intinya kalau Sobi mah nggak usah khawatir gitu ya, karena udah pasti itu kita yang akan kerjain dan itu akan kita update ke Sobi gitu sih. Iya benar. Jadi ya sama ya kayak Fanny juga gitu. Sebenarnya kalau ditanya tidur, kita tidur ya. Jangan bilang kita nggak tidur, kasihan juga loh. Karena kalau kita kan kalau memakai analisa itu kan pakai pemikiran ya. Jadi emang pikiran itu harus diistirahatkan juga ya. Jadi kalau setelah pulang kantor ya kita pulang gitu. Nanti kalau masalah nanti kita bangun subuh ya kita lihat pergerakan dari Dow Jones gitu loh. Tapi Dow Jones itu kan baru kita lihat tuh nanti jam 4, jam 5 subuh gitu pas kita bangun gitu. Jadi kita baru bisa rekap apa-apa aja. Tapi kalau misalnya ditanya, wah kita pantengin juga nih yang Amerika Serikat. Wah, nggak sampai segitunya. Ya, gitu. Dan hari bursa itu kan Senin sampai Jumat, bayangin nggak 5 hari nggak tidur, terus 1 minggu ternyata tepar gitu, nggak bisa malam minggu kan nggak enak juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman ketakutan, kalau analis tuh tidurnya nggak nentu. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung kalau job desk-nya banyak ya kemungkinan dia baru pulang jam 11 wajar aja karena dia lagi ada ngerjain misal laporan keuangan yang baru rilis gitu kan, terus dia hitung valuasinya, nah terus dia report ke kantor terus juga ke nasabah ya mungkin pada saat itu. Tapi ketika reportnya udah selesai ya udah dia bisa lihat kerjaan yang lain dengan lebih santai gitu. Jadi itu sih sebenarnya point view-nya ya. Bener nggak sih Van? Iya bener banget sih. Berarti ya kurang lebih inilah ya tiap hari mantengin data gitu kali ya, cari data apa yang bisa diupdate ke masyarakat atau nasabah gitu ya. Betul. Insight-insight yang bisa mungkin kita berikan juga nih dari hasil pemahaman kita terhadap data tersebut. Jadi sebenarnya kerjaan kita itu juga bisa membantu dan kita sangat senang sekali ya. Betul. Kalau nasabah datang ke BNI Sekuritas dengan begitu banyak, terus habis itu kita bisa bantu untuk tujuan investasinya tuh kita sangat senang sekali gitu ya. Yep, betul. Bener nggak? Jadi apalagi kalau untung. Oh iya, kan? bener banget sih. Jadi sebenarnya ya udah kayak gitu ya. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi mungkin bisa dibilang tuh kayak kalau misalnya bikin rekomendasi, kasih analisa, terus ternyata bener bisa bikin cuan, itu ada kepuasan sendiri kali ya. Bener banget. Bener ya. Betul. Oke. Nah, kalau gitu menurut Kak Fanny dan Kak Kevin, seberapa penting sih hasil analisa kalian untuk mungkin nasabah atau masyarakat yang menyaksikan nih mungkin di Morning Invest View gitu? Saya dulu yang ngomongnya. Boleh. Udah nggak sabar nih mau ngomong. Tapi kalau itu penting banget sih. Jadi sebenarnya goals kita tuh ketika kita jadi analis adalah sebisa mungkin membantu nasabah untuk mencapai tujuannya. Nah tujuannya itu banyak-banyak. Tujuannya misalnya ada yang mau investasi jangka panjang buat dana pensiun. Betul. Nah seperti itu, terus ada yang mau cita-cita mau keluar negeri ke Swiss misalnya.
terus ada cita-cita juga mau beli mobil. Nah, tapi dengan dana yang sekarang itu ternyata belum bisa. Tapi di ekspektasi ke depan kira-kira bagaimana keadaannya dengan cuma bermodalkan tabungan, kayaknya dengan gaji salary yang misalnya mungkin UMR atau di atas UMR mungkin agak kurang. Nah, jadi sebisa mungkin kita tuh punya goals untuk buat nasabah juga terbantu gitu dengan kehadiran kita, biar teman-teman juga bisa merasakan investasi dan dapat keuntungan yang di atas dari suku bunga, misalnya contoh kayak deposito gitu kan, karena tentunya itu yang kita lihat, karena di sini kita bicara saham berarti high risk high return. Betul. Jadi tentu high return udah pasti bergerak di high risk. Jadi tentunya kita juga harus memberikan edukasi bagaimana mendisiplinkan bila mana si saham tersebut yang kita rekomendasikan ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar tuh di analisis fundamental, teknikal dan sebagainya. Kita akan menyediakan itu. Jadi sebisa mungkin goals kita adalah sebisa mungkin untuk memberikan edukasi kepada nasabah dan investor sesuai dengan tujuan investasi masing-masing. Lalu setiap keluhan terhadap nasabah juga kita bisa kasih tahu, kira-kira kalau biasanya kan banyak ya Mbak Okta, ini sahamnya kenapa bisa turun terus, nah, kan kayak gitu ya. Benar-benar. Nah, kita tuh yang kasih tahu gitu. Nanti pas turun gimana nih cara eksekusinya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di kelas nantinya gitu. Karena itu panjang banget. Jadi kita lihat nanti best price, terus juga parameter waktunya kira-kira untuk best price bagaimana. Wah, banyak deh. Jadi point view-nya itu, jadi mereka juga sangat senang, kita pun lebih senang lagi gitu. Betul. Ya Van ya. Tentunya gitu sih Van. Mungkin Van mau menambahkan? Dan yang pasti mungkin kalau misalkan teman-teman dari BNI Sekuritas ya, Sobi ya. Nah, Sobi ini suka lihat gitu ya, mungkin ada yang muncul pop up nih berita apa itu sebetulnya adalah dari tim saya yang akan mengerjakan itu. Jadi moga-moga harapannya sih ke depan bisa cuan dalam waktu yang cukup singkat gitu ya, seperti yang mungkin teman-teman udah merasakan beberapa waktu ini ya, udah misalkan kita nge-call apa gitu dan benar gitu, itu biasa kita pop upin. Itu tujuannya sebenarnya adalah bukan merepotkan kalian karena banyak pop up yang masuk, tapi kita harapin semoga itu bisa membantu teman-teman semua untuk kalau misalkan mau ada yang trading secara short term kah gitu ya, atau mungkin butuh tahu updatean yang terbaru ini apa sih gitu ya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi mau buka berita yang mana dan sebagainya, cukup punya Beyond aja itu udah membantu banget. Itu sih target kita. Oke. Jangan lupa pakai Beyond gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau ada satu poin yang aku tuh lumayan tangkep banget sih. Jadi sebenarnya seorang research analyst ini membuat analisa, memberikan rekomendasi, itu sebenarnya salah satu support untuk financial planningnya si nasabah ini ya. Yang mungkin kadang tuh orang pikir ya ini cuma buat trading, buat invest. Padahal sebenarnya other than that, kayak itu sebenarnya untuk support financial planning kamu nih. Tadi yang tadi kayak Kak Kevin bilang ya, kayak kalau mau jangka panjang mungkin bisa yang ini, jangka menengah, jangka pendek itu bisa disesuaikan. Oke. Nah, kalau tadi kita udah membicarakan keberhasilan seorang research analyst. Nah, kalau dari Kak Fani dan Kak Kevin sendiri, kira-kira pernah nggak sih salah menganalisa terus udah rekomendasi lagi nih? Oke, kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah gitu ya. Jadi bohong kalau misalkan bilang 100% itu benar gitu, itu malah bahaya. Teman-teman harus waspadai kalau misalkan ada yang bisa menjanjikan ini pasti betul 100% gitu ya. Karena balik lagi yang kita lakukan itu menganalisis, pasti tetap ada errornya gitu ya. Tapi mungkin ini bisa diantisipasi enggak terlalu jauh. Kenapa? Karena di setiap rekomendasi kita itu biasanya selain ada disclaimer on, itu ada kita tetapkan juga namanya level cut loss. Jadi kalau misalkan teman-teman watch aja gitu ya, udah masuk ke dalam level cut loss, nah itu teman-teman bisa cut loss. Jadi istilahnya kalau misalkan terjadi kerugiannya tuh nggak terlalu parah banget, gitu sih. Jadi mungkin itu sih yang bisa di-share. Ya, saya juga mau nambahkan juga ya. Memang kalau ditanya salahnya ada juga gitu. Tapi sebenarnya bukan salah ya. Jadi kita menganalisa pada saat itu. Nah, ketika berjalannya waktu, ternyata ada sentimen apapun yang kita tidak tahu, tiba-tiba ternyata menjadi salah satu negatif. Misalnya ada beberapa perusahaan ternyata laporan laba ruginya ternyata tidak sesuai ekspektasi pelaku pasar. Nah, kita kan gak ada yang tahu ke depannya ya. Maksudnya itu. Jadi kita taunya adalah pada saat kita menganalisa masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Cuman berjalannya waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Kalau kita lihat ternyata ada berita-berita yang menjadi misalnya kesandung apalah, misalnya tentang hukum dan sebagainya, itu yang kita di luar prediksi kita. Jadi sebenarnya
ya itu tadi saya katakan bahwa saham ini adalah produk yang sebenarnya high risk high return. Dan tentunya benar kita dapat high return, tapi satu sisi kita lihat juga ada resiko yang juga melihat kita juga gitu. Jadi tentu tadi Fanny saya setuju ya bahwa ketika kita tidak sesuai ekspektasi returnnya, bagaimana caranya kita untuk stop lossnya di mana, cut lossnya bagaimana, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalaupun ada kesalahan itu juga dikasih antisipasinya seperti itu ya. Apakah ini juga salah satu cara seorang research analyst ini membangun kepercayaan dari masyarakat atau nasabah? Kalau dari Kak Fanny gimana? Sebetulnya kalau ditanya membangun kepercayaan atau enggak, itu sebenarnya bisa dilihat dari track record gitu ya. Jadi contoh nih, misalkan kita ngomongin segala sesuatu di Morning Invest View, itu kan teman-teman bisa lihat nih, waktu dia ngomong ini, ternyata bener loh yang ini naik gitu kan. Nah itu mungkin juga jadi salah satu yang akhirnya nasabah juga ngelihat bahwa oh iya ya dia lumayan nih kalau ngomong betul gitu. Kalau misalkan mungkin itu sih ya bisa jadi acuan itu. Ya. Iya, benar. Jadi kayak ini ya, begitu dia omongin apa, itu yang terjadi seperti itu ya. Iya. Menarik ya. Tapi sih intinya begini sih, kalau kita mau teman-teman yang join di BNI Sekuritas gitu ya, sebenarnya ketika nanti suatu saat mungkin teman-teman cuan terus habis itu rugi, sebenarnya itu hal wajar sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena gini, bisa bayangkan ketika nanti cuan gede tiba-tiba tergerus beli satu saham akhirnya turun dalam gitu loh. Sebenarnya sih kalau dari generasi millennials dan Gen Z itu kadang agak aduh udah deh gue quick aja atau gue keluar aja gitu maksudnya kan biasanya. Sebenarnya jangan keluar. Sebenarnya di situ sebenarnya gini, kalau mau jadi trader itu harus diasah mentalnya dulu. Nah itu nanti kita ada pelajarannya sih nanti. Pokoknya belajar psikologi pasar gitu ya. Betul. Itu sih. Ini dari tadi Kak Kevin sama Kak Fanny udah nyinggung nih soal kelas. Jadi Sobi tungguin aja karena bakal ada yang spesial dari Kak Fanny dan Kak Kevin nih ke depannya. Jadi stay tune terus. Nah, aku akan tanya nih sebagai pertanyaan penutup. Kalau misalnya di sini Sobi yang nonton ada yang jadi tertarik mau belajar analisa juga nih. Ada nggak tipsnya? Apakah kayak skill apa yang harus dipunya, portofolio apa yang harus dipunya? Boleh nih di-share nih sama Kak Fanny dan Kak Kevin. Oke, nah mungkin ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan juga dan kita akan spill sebenarnya. Jadi kita nanti akan punya 3 kelas. Jadi 3 kelas ini saling berkaitan. Jadi yang pertama ada kelas khusus fundamental, kemudian yang kedua khusus teknikal, dan yang ketiga ini adalah kayak kelas tematik. Nah sebenarnya tiga kelas ini kenapa berhubungan gitu ya. Jadi tadi ditanya nih kira-kira apa aja sih yang dibutuhin kalau misalkan tertarik untuk menganalisa gitu ya, belajar menganalisa suatu saham. Teman-teman harus tahu secara overall sebenarnya dengan kondisi saat ini gitu ya, yang lagi menarik tuh kemana, sektornya apa, sahamnya apa. Nah itu biasanya akan kita bahas di kelas tematik gitu ya. Itu biasanya bareng saya nanti. Dan nanti juga kalau misalkan udah ketemu sahamnya nih, biasanya kan pengen tahu lebih lanjut nih gitu ya. Oh saham ini sebetulnya fundamentalnya bagus atau enggak nih. Nah itu bisa langsung ikutin kelas fundamental nanti itu bersama Pak Maksi gitu ya. Dan nanti terakhir nih adalah sama Kevin kelas teknikal. Kenapa? Karena nanti Kevin bakal jelasin kira-kira kalau misalkan udah tertarik nih masuk ke satu saham tertentu gitu ya. Nah ini mau belinya di berapa? Mau jualnya di berapa? Karena itu kan yang selalu banyak ditanyakan orang gitu banget, ya. Jadi itu udah lengkap banget nanti kelas kita. Jadi silahkan aja nanti untuk teman-teman bisa join ya, bisa daftar kalau nanti kelasnya udah dibuka gitu sih. Oke, dari Kak Kevin gimana? Iya, itu. Oke. Sama ya. Oke. Jadi mungkin kalau disimpulin dikit, harus belajar dari segala sisi ya. Harus bangun fondasinya mungkin yang lengkap dulu nih, pengetahuan fundamental, teknikal, dan juga tadi ada kelas-kelas tematik yang membahas mengenai yang mana yang menarik. Betul, tren-tren tertentu yang bisa Sobi nih cari tahu lebih lanjut gitu ya. Betul. Oke. Ya gak kerasa nih kita sudah di penghujung bincang-bincang kita. Terima kasih Kak Fanny dan juga Kak Kevin untuk waktunya. Dan untuk Sobi, thank you udah nontonin Potret kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen kira-kira potret selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk follow all social medianya BNI Sekuritas dan Beyonds.official supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kita. Dan saya Octavia pamit undur diri, sampai jumpa di episode potret selanjutnya. Bye.